Hai, selamat datang kembali di channel Berani Bincang Asuransi bersama saya, Yani. Pada episode kali ini, kembali lagi kita akan menjawab pertanyaan yang masuk. Yuk, kita mulai. Sebelum menghitung nilai ekonomi yang kamu butuhkan, ada baiknya kamu ingat kembali apa yang dimaksud dengan nilai ekonomi. Nilai ekonomi adalah berapa potensi penghasilan yang bisa kamu dapatkan selama kamu dalam masa produktif. Misalnya, kalau penghasilan kamu saat ini adalah 200 juta per tahun dan kamu berusia 30 tahun, sementara masa produktif kamu ke depan masih ada 30 tahun, maka potensi penghasilan yang bisa kamu dapatkan adalah 200 juta dikali 30 tahun adalah 6 miliar rupiah. 6 miliar tadi sebenarnya adalah gaya hidup keluarga kamu. 6 miliar itu adalah yang kamu tabung, yang kamu gunakan untuk nyicil rumah, yang kamu gunakan untuk nyicil mobil, dan untuk biaya hidup kamu sehari-hari. Itu artinya 6 miliar itu tidak boleh hilang. Kalau 6 miliar tadi hilang, maka kehidupan keluarga kamu terhenti. Itulah sebabnya asuransi jiwa hadir untuk menyiapkan nilai ekonomi kamu kalau suatu ketika kamu harus kembali kepada sang Khalid pada saat kamu masih dalam masa produktif. Besarnya nilai ekonomi seseorang itu bisa berubah seiring dengan perubahan waktu. Nilai ekonomi kamu itu bisa menurun kalau kenaikan setiap tahun dari penghasilan kamu tidak lebih besar dari inflasi yang terjadi. Untuk menghitung nilai ekonomi kamu supaya tidak under value atau over value, kamu bisa menggunakan berbagai pendekatan. Berbagai pendekatan yang digunakan misalnya untuk menghitung nilai ekonomi, ada yang kita kenal dengan multiple approach, ada Dennett approach, ada capital approach, dan banyak lagi istilah yang bisa digunakan untuk menghitung nilai ekonomi. Tapi secara sederhana bisa dikatakan bahwa dasar untuk menghitung nilai ekonomi seseorang yakni melalui pendekatan penghasilan atau pendekatan pengeluaran. Sekarang mari kita hitung berapa nilai ekonomi sesungguhnya yang dibutuhkan. Pertama, tentukan jumlah penghasilan yang sesungguhnya yang dibutuhkan per tahun untuk menjaga standar hidup kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, hitung semua dana yang kamu miliki. Tabungan, saham, termasuk asuransi jiwa yang kamu miliki. Ketiga, hitung semua aset yang kamu punya, tetapi tidak termasuk aset yang kamu gunakan saat ini. Misalnya rumah yang kamu tempati, mobil yang kamu pakai sehari-hari. Yang keempat, berapa orang tanggungan dari pencari nafkah dan tentukan tanggungan yang paling lama kamu tanggung. 5. Hitung biaya terakhir yang kamu perlukan. Antara lain, biaya pemakaman, pajak untuk harta waris yang kamu tinggalkan,
biaya pengeluaran medis terakhir kalau harus sebelum meninggal kemudian harus dirawat di rumah sakit, dan pembayaran sisa hutang dan dana darurat yang kamu harus simpan. Keenam, tentukan tingkat hasil investasi yang kamu harapkan. Dan yang terakhir, asumsikan tingkat inflasi yang terjadi. Kita ambil contoh misalnya, jika kamu saat ini berusia 35 tahun, maka jumlah perlindungan penghasilan yang kamu butuhkan adalah jumlah penghasilan setahun misalnya adalah 360 juta dan tanggungan kamu yang paling lama kamu tanggung adalah 20 tahun ke depan. Maka jumlah penghasilan yang kamu butuhkan selama 20 tahun adalah 7,2 miliar atau 360 juta kali 20 tahun. Jika dana yang sudah kamu miliki ditambah aset yang kamu punyai sebanyak 4 miliar misalnya, maka jumlah perlindungan asuransi yang kamu butuhkan adalah 7,2 dikurang 4 miliar, berarti kamu hanya dilindungi oleh asuransi sebesar 3,2 miliar. Jika kamu ingin jumlah tersebut sesuai atau mendekati kondisi yang sesungguhnya, maka kamu bisa menghitung selisih tingkat investasi yang kamu harapkan atau kenaikan penghasilan setiap tahunnya dikurangi dengan inflasi yang terjadi. Misalnya, tingkat kenaikan penghasilan kamu adalah 7%, tetapi inflasi yang terjadi adalah 5%, maka selisih 2% bisa menjadi pengurang jumlah perlindungan asuransi kamu setiap tahun. Dengan begitu, maka nilai ekonomi yang harus kamu miliki itu tidak akan menjadi under value atau over value. Meskipun memang tidak selalu tepat karena kenaikan penghasilan bisa saja terjadi perubahan tidak seperti yang reguler terjadi. Demikian cara menghitung nilai ekonomi agar mendekati kondisi yang sebenarnya. Mudah-mudahan jawaban saya bisa menjawab pertanyaan kamu. Simplify your life with life insurance. Sampai jumpa.